Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada isu yang sangat sensitif, sangat ramai dibicarakan terkait dengan politik pilpres saat ini. Yakni isu dikabarkannya seorang capres, bahkan ada yang berani menyebut Pak Prabowo Subianto menampar dan mencekik wakil menteri wakil menteri pertanian. Saya sangat kaget sekali karena dari isu dan berita yang beredar itu, sumbernya menurut saya sangat-sangat tidak akurat dari sisi pemberitaan. Sebagai seorang mantan jurnalis, itu tidak mungkin akan berani mengangkat sebuah peristiwa yang sangat sensitif, menyangkut politik, menyangkut calon wakil presiden, menyangkut menteri, tanpa informasi dari sumber-sumber yang akurat dan layak dipercaya kebenarannya. Yang penting adalah akurasi, dan sumber itu memang punya otoritas wewenang untuk mengatakan. Sumber-sumber yang akurat dari sisi berita, news, itu dalam kasus semacam ini ya, diantaranya adalah yang bersangkutan, yang menampar atau yang ditampar, atau saksi dari yang ditampar dan mau menyebutkan jati dirinya. Walaupun dia saksi mata mengetahui misalkan capres itu menampar wakil menteri itu. Walaupun dia tahu persis yakin, tapi dia tidak mau menyebutkan, seorang jurnalis tidak akan berani mengangkat berita itu. Karena dia yang akan ketempuan, dia akan kena dampak hukum apabila di kemudian hari sang capres atau yang ditampar membantah itu semua. Dan itu sangat mungkin sekali. Walaupun peristiwanya benar sekalipun. Itulah etika jurnalistik. Jadi harus mengangkat sebuah berita dari sumber-sumber yang terpercaya, yang akurat, dan mau menjadi narasumber. Ini penting, mau menjadi narasumber dengan identitas dirinya jelas. Kalau nggak mau, jangan berani-berani. Karena pasti itu bisa berdampak hukum gitu loh. Lah, terkait dengan kasus ini, dua YouTuber yang terang-terangan mengangkat, bahkan menyebut namanya, yakni Mas Rudy Kamri di channel Anak Bangsa. Beliau terang-terangan menyebut nama Pak Prabowo, terus nama wakil menteri yang dikatakan, diberitakan ditampar itu. Saya nggak tahu keberanian dari mana nih Mas Rudy Kamri. Nah, kemudian yang kedua adalah Alifur Rahman di channel Siwet ya. Kalau Alifur Rahman masih mending karena dia tidak menyebut nama capresnya dan nama wakil menteri yang ditampar itu. Tetapi dalam konteks hukum bisa ditelusur, maksudnya apa? Nah, ini saya putarkan ini keberanian Rudy Kamri menyebut nama dan dapat informasinya lengkap, ya samalah seperti yang disampaikan oleh Presiden kemarin. Saya terima lengkap informasi dari BIN, Intel, Polri. Saya enggak sih, cuma dari informan aja. Tapi informasi ini saya dapatkan cukup valid karena pada akhirnya hari ini jadi pembicaraan di beberapa grup WhatsApp terbatas, sehingga ya ini hanya soal waktu saja nantinya akan diceritakan oleh orang lain. Karena soal rekam jejak si capres yang murka dan marah-marah, emosian dan suka maki, lempar handphone, menculik dan sebagainya, itu kan diceritakan oleh banyak orang, bahkan ada ulama dan kiai juga. Mas Alifur Rahman, sesuatu yang menjadi perbincangan viral di media sosial, termasuk di grup-grup WhatsApp, grup terbatas, itu belum bisa dijadikan atau dikatakan sebagai sumber valid. Nggak bisa, Mas. Karena sumber-sumber dari grup WA terbatas itu jelas terbatas hanya untuk informasi di grup WA itu. Kecuali Anda kemudian mengkonfirmasi salah satu orang yang memberitakan atau menginformasikan berita tersebut di WA grup itu. Ada konfirmasi, ada telepon, dan dia mau memberikan kesaksian, itu baru valid, baru akurat. Tapi kalau hanya berdasar
viralitas atau informasi itu beredar di grup itu nggak bisa dijadikan informasi yang akurat. Ini saya ngomong dari sisi jurnalistik ya. Nah, kemudian ini Mas Rudy Kamri ya. Sebetulnya sudah dapat informasi kira-kira 10 hari yang lalu bahwa terjadi insiden di menjelang rapat kabinet yang akan dipimpin oleh Presiden Jokowi. Insidennya itu adalah Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto emosi dan menampar serta mencekik Wakil Menteri Pertanian, namanya Harfiq Hasnul Kholbi. Ini politisi dari PKB, sekarang menjabat Menteri Pertanian. Saya berusaha untuk tidak mengekspos karena ini kelihatannya menjadi aib dari istana, apalagi ini di rapat kabinet, dan kelihatannya memang sesuatu yang aneh dan ajaib kalau seorang menteri mencekik dan menampar wakil menteri. Tapi hari ini saya lihat sudah ada media yang mengemukakan hal ini, ya sudah terpaksa juga saya harus mengekspos karena bagi saya ini suatu kejadian yang sangat memalukan. Ya. Mas Rudy Kamri bahkan terang-terangan menyebut nama Prabowo, menyebut nama wakil menterinya yang ditampar. Ini luar biasa dan sumbernya juga dari sisi jurnalistik tidak akurat sama sekali. Hanya menyebut menjadi ada berita yang ngangkat, nah media siapa dulu yang ngangkat itu. Kalau media medsos atau bukan media mainstream ya, jangan berani-berani. Karena kalau media mainstream ya misalkan Kompas, Detik atau yang lain, itu pun tidak mungkin akan berani mengangkat berita itu tanpa dari sumber yang jelas. Tidak mungkin sekelas Kompas misalkan mengangkat berita itu hanya dari katanya atau hanya dari perputaran viralitas di WhatsApp grup atau di medsos-medsos yang lain tanpa melakukan konfirmasi kepada sumber langsung. Itu tidak mungkin. Jadi saya nggak tahu ini Mas Rudy Kamri dan Alifur Rahman sanggup mengangkat berita sesensitif ini dengan sumber yang tidak disebutkan, tidak akurat. Ini luar biasa. Ini lepas sekali lagi ya, lepas dari kejadian itu benar atau tidak. Kalau tanpa sumber yang resmi yang bisa dibenarkan itu sangat beresiko. Walaupun benar kejadiannya, walaupun benar misalkan Prabowo betul-betul mencekik dan menampar sang wakil menteri, tetapi Prabowo membantah. Wakil menterinya juga membantah karena pertimbangan ABCD. Jadi masalah hukum itu. Ya, makanya harus ada sumber-sumber yang resmi dan bisa dipercaya atas kasus-kasus sensitif. Kalau kasusnya hukum ya sebelum ada pernyataan resmi dari polisi, kalau itu peristiwanya diadukan atau dilaporkan ke polisi, jangan berani-berani. Ya misalkan memberitakan seseorang memperkosa orang lain, seorang laki-laki memperkosa perempuan. Anda tahu persis bahwa kejadian itu betul-betul yakin ada orang yang menyaksikan dan ngomong. Tapi ketika orang ini tidak mau bersaksi, tidak mau memberikan kesaksian, dan kasus ini tidak ada pernyataan resmi dari kepolisian, jangan berani-berani. Anda nggak punya sumber, nggak bisa. Wartawan itu hanya sekedar menyampaikan atau menyambung lidah dari sumber-sumber yang berani ngomong, sumber-sumber resmi yang berani ngomong. Tanpa itu jangan berani-berani, khususnya untuk kasus-kasus hukum, kasus-kasus sensitif semacam ini. Oke, saya dengar politisi Gerindra juga sudah ada yang berkomentar dan membantah itu semua. Nah, kalau ini yang kita khawatirkan, kalau kemudian dibantah oleh yang bersangkutan, selesai Anda yang membuat berita terlebih dahulu terkait kasus ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Saya sering ngomong ini kepada YouTuber pemula yang sering komunikasi dengan saya, sering minta saran dengan saya dalam konteks berita-berita politik, saya sering sampaikan hal ini. Jangan pernah mengangkat isu berita
viral sekalipun, yang sensitif tanpa sumber yang resmi, tanpa sumber yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau ada apa-apa dampaknya sangat serius, sangat bisa berdampak hukum yang bisa merugikan banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.